Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai main mini friends. Mini jangan tersinggung, Parian manggil mini karena mini friends berarti teman-teman kecil artinya. Oke, kalian udah tahu kalau Parian juga ngajar bahasa Inggris di kelas 6. Info dulu sedikit tentang bahasa Inggris, tentang buku paketnya. Jadi buku paket bahasa Inggris itu didatangkan dari atau diimpor dari Singapura. Dan karena kasus COVID di Indonesia lagi meningkat, terpaksa Singapura harus menutup akses orang Indonesia untuk masuk ke Singapura. Jadi, kenapa bahasa Inggris terlambat datang ya ke sekolah? Itu dia karena kasus COVID kita lagi naik. Ya udah deh. Jadi Parian ngajarnya bahasa Inggris langsung ke grammar dulu. Grammar ini nggak akan ada kok di buku. Jadi kalian akan belajar grammar melalui slide yang Parian berikan dan video pembelajaran. Oke, langsung aja kita masuk ke materi. Grammar berarti adalah menyusun kalimat dalam bahasa Inggris. Grammar in learning English language, the main problem is mostly people don't know where do they put the words in sentences. Maaf, Parian agak kelibet tadi. Oke, Parian artiin. Singkatnya adalah kalau dalam bahasa Inggris, masalah utamanya orang-orang adalah mereka nggak tahu bagaimana menyusun kata di dalam kalimat menjadi kalimat yang benar. Iya, kalau misalnya kalian itu udah jago-jago banget sama vocab. Kalau Parian tanya apa bahasa Inggrisnya meja, kamu udah tahu table. Kalian tuh udah jago banget ngertiin ini, ngertiin itu ke dalam bahasa Inggris. Tapi kalau membuat kalimat, Parian belum tahu kamu udah jago atau enggak. Makanya Parian pastiin kamu jago dengan Parian mengajar grammar. Grammar is the system of language. Jadi grammar itu sistem dari sebuah bahasa. Bahasa ini adalah bahasa Inggris. Kalau di dalam bahasa Indonesia kita ada namanya sistemnya disebut SPOK. Jadi belajar bahasa Indonesia harus sesuai SPOK. Tapi kalau bahasa Inggris itu grammar. People sometimes describe grammar as the rules of language. Maksudnya adalah kadang ada beberapa orang yang mengartikan kalau grammar itu adalah peraturan. But in fact, no language has rule. Jadi maksudnya nggak ada kok peraturan dalam semua bahasa itu sebenarnya ya. Lalu Parian tanya di sini, do we need to study grammar to learn language? Ya jawabannya enggak. Jadi apakah kita butuh belajar tentang grammar atau sistem bahasa? Ya enggak lah, karena very many people in the world speak in their own native language without having study in grammar. Jadi kita itu sebenarnya tanpa kita belajar SPOK kalau kita bahasa Indonesia, karena kita di Indonesia, kita sebenarnya nggak usah kok belajar SPOK, karena tanpa kita tahu itu SPOK kita udah bisa berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Sejak kita children start to speak before they know even the word of grammar. Jadi waktu kita kecil kita nggak tahu SPOK. Tanpa kita tahu SPOK kita bisa bahasa Indonesia. Kalau kita di Inggris gitu, berarti kita tanpa tahu grammar kita bisa kok ngomong bahasa Inggris. Tapi di sini tapinya Parian tebelin gemuk. If you are serious about learning a foreign language, jadi kalau kamu lagi serius tentang belajar tentang bahasa asing, ya grammar itu harus kamu pelajari. Grammar dari bahasa asing mana nih? Kalau kita ini bahasa asingnya adalah bahasa Inggris, jadi kita harus belajar yang namanya grammar. Karena grammar can help you to learn a language more quickly and more efficiently. Karena melalui grammarnya itu akan membantu kita untuk belajar bahasa Inggris lebih cepat dan lebih efisien. Nah, it's important to think grammar as something that can help you like a friend. Maksudnya di sini Parian pengen banget kalian berpikir kalau grammar bukan sesuatu yang akan membuat kalian pusing, tapi grammar adalah sesuatu yang akan menolong kalian menguasai bahasa Inggris, khususnya untuk membuat sebuah sentence
atau kalimat dalam bahasa Inggris, jadi tolong anggap grammar adalah teman. When you understand the grammar or system of language, you can understand many things yourself without having to ask a teacher or look in a book. Jadi kalau nanti kalian udah ngerti tentang grammar, secara natural kamu akan mengerti sendiri tanpa kamu bertanya ke guru dan tanpa kamu melihat buku atau nge-google kayak gitu. Jadi benar-benar grammar ini akan menolong kamu bagaimana membuat kalimat dalam bahasa Inggris. Kita langsung masuk ke materi. Basic English Grammar. Jadi kita akan belajar dasarnya, basicnya grammar dalam bahasa Inggris. Yaitu kalau tadi udah Parian singgung ada SPOK. Itu kalau bahasa Indonesia. Tapi kalau di bahasa Inggris itu ada verb, noun, adjective, dan adverb. Okay. How to recognize verb, noun, adjective, or adverb? Oke, bagaimana kita tahu yang mana verb, yang mana noun, yang mana adjective, yang mana adverb? Oke, sebelum itu di sini Paren kasih simbol kalau verb itu V, kalau noun itu N, kalau adjective itu ADG, kalau adverb itu ADV. Kenapa Paren kasih simbol? Karena kalau kalian lihat di kamus yang kamus lengkap bahasa Inggris ya, misalnya kamu nggak tahu nih bahasa Inggrisnya mobil, kamu cari mobil, car, nanti di sebelah kata car itu nanti ada tulisan seperti ini, simbol yang nandain car itu termaksud kategori verb. Kita belum ke definisi ya, itu Paren cuman ngasih tahu betapa pentingnya kalian tahu simbol-simbol ini. Oke, sekarang kita masuk ke definisi. Noun adalah kata benda kalau kita translate-nya. Yang termaksud kategori kata benda adalah person. Kita person dulu. Person artinya orang. Orang, iya. Parian orang. Kamu orang. My mother, ibunya Parian orang. My father, ayahnya Parian orang. Ibu kamu orang. Polisi, kita berbicara masih ke person tapi tentang profesi. Dokter ini misalnya, polisi tadi, polisi itu juga masuknya orang. Dokter dia orang, pemadam kebakaran dia orang, guru dia orang, murid dia orang. Berarti orang dia masuk ke kategori noun atau kata benda. Selanjutnya apalagi selain person itu ada place. Place artinya tempat. Tempat bisa kota Depok, Yogyakarta, Jakarta, Mekah, Madinah, itu tempat. Lalu negara juga tempat. Indonesia, Arab, Inggris, Prancis, Belanda, itu tempat. Lalu ada juga tempat seperti ini: hospital, school, office, bedroom, mall, supermarket, grocery store, itu tempat. Jadi kalau ditanya tempat masuk kategori mana, dia masuk noun atau kata benda. Dan thing itu anything, in object, live or dead. Jadi maksudnya adalah benda apapun, baik itu benda hidup. Contohnya kalau benda hidup itu ada hewan, animals, ya pokoknya benda yang hidup, yang punya soul, yang punya jiwa, itu juga masuknya ke noun. Lalu benda mati juga masuknya ke noun. Seperti apa benda mati? Ya itu, nih di sini ada pulpen, mobil, gedung, itu benda mati. Awan itu benda mati. Langit itu masuknya ke noun. Ya, ngerti ya? Ya, gampang kok. Selanjutnya verb. Verb kalau di bahasa Indonesiain itu kata kerja. Definisinya adalah word adalah action word atau cara gampangnya gini lah. Misalnya person, ada orangnya lagi ngapain? Orang itu melakukan sebuah kerja atau kegiatan. Orang itu lagi ngapain? Misalnya orang itu lagi menulis kalau di sini ya. Orang itu lagi menulis. Nah, menulis itu write bahasa Inggrisnya itu masuk ke kata kerja. Orang itu lagi lompat. Nah, lompat itu bahasa Inggrisnya jump. Jump itu masuk kategori kata kerja. Jadi menjelaskan lagi ngapain si noun itu. Itu fungsinya dari verb atau kekuatannya si verb.
punya power sendiri, dia bisa menjelaskan apa yang si noun lakukan. Selanjutnya ada adverb, kata keterangan. Nah, kalau adverb dia nge-describe a verb, dia menjelaskan bagaimana actionnya itu terjadi. Yang tadi misalnya Pak Rian kasih contoh run itu artinya lari. Bagaimana larinya? Verbnya itu bagaimana, runnya itu larinya bagaimana? Nah, misalnya dia larinya super fast. Jadi dia menerangkan larinya ternyata sangat cepat. Itu masuk ke adverb. Terus jam itu lompatnya sangat tinggi. Jadi nge-describe dia lompat tinggi. Ya, bro. Lompatnya tinggi, nggak pendek. Selanjutnya adjective. Adjective kalau diartikan itu kata sifat. Adjective itu describe noun. Apa yang dijelasin? Adjective menjelaskan apa yang noun sedang rasakan. Misalnya person, orang. Ada orang sedang merasa sedih. Nah, sedih itu, kata sedih masuk ke adjective. Bukan cuma apa yang dia rasakan, tapi menjelaskan tentang misalnya warna. Misalnya ada kucing itu masuk ke noun-nya. Animals, catnya itu warna apa, kucingnya warna apa. Misalnya kucingnya warna putih, berarti a white cat. Jadi si adjektif ini menjelaskan tentang perasaan dan ciri-cirinya atau gimana si noun itu terlihat. Kalau tadi Paren contohin tentang cat itu warnanya hitam, menjelaskan tentang ada kucing warna hitam. White cat itu masuknya ke adjektif, white-nya itu. Oke, di sini contoh yang sedang bergerak-gerak dari tadi kita cuekin. Paren akan kasih nama dia Dr. Angie. Dr. Angie dia masuk ke noun. Karena nama orang adalah orang, masuk kategori noun. Actionnya kita lihat, Dr. Angie lagi ngapain nih? Dia lagi nulis bahasa Inggrisnya apa? Write. Oke, berarti verbnya adalah write. Dia verb menjelaskan noun lagi ngapain. Dr. Angie sedang menulis. Oke, gampang ya. Lalu adverb adalah menerangkan bagaimana si word terjadi atau bagaimana kerjanya si verb. Oke, kita lihat kalau dokter menulis berarti dia menulis tentang ceritanya diagnosa penyakit, berarti dia harus nulis berhati-hati. Hati-hati bahasa Inggrisnya carefully. Jadi gimana sih dokter nulisnya dia pelan-pelan, dia hati-hati supaya nggak salah gitu. Itu menjelaskan bagaimana terjadinya kata kerja. Itulah adverb. Lalu adjektifnya, tadi Paren udah bilang adjektif itu tentang perasaan. Kita nggak bisa ngelihat perasaan dia seperti apa. Oke, tapi kita bisa lihat dia lagi pakai baju apa. Kita bisa menjelaskan dia sedang memakai baju blazer putih atau white blazer. Nah, white blazer ini masuk ke adjektif. Gampang ya. Apa yang dirasakan tapi nggak kelihatan, ya udah kita jelasin aja ciri-cirinya. Orangnya lagi pakai apa, atau orangnya lagi megang apa, atau orangnya ini bisa juga nih Dr. Angie yang lagi pakai masker. Nah, yang lagi pakai masker itu masuknya ini adjektif. Oke, Paren kalau masih bingung banyak banget contoh di sini sediain. Di sini ada orang lagi jalan. Kalimatnya adalah I walk quickly. Mari kita identifikasi apa yang mana yang verb, noun, adjektif, dan yang mana yang adverb. Kita udah tahu aku, kamu, dia itu masuknya ke noun. Jadi langsung aja Paren kasih tahu dia adalah noun. Di sini ada 3 kata. Jadi kita harus identifikasi satu persatu dari 3 ini. Masuknya kategori noun. Setelah noun, nah si nounnya ini lagi ngapain sih? Orangnya ini lagi ngapain sih? Lagi jalan. Bahasa Inggrisnya walk. Berarti walk terjawab ya, lagi ngapain? Lagi jalan. Berarti verb masuknya walk ini. Nah, jalannya bagaimana?
Kita jelasin lagi jalannya. Kalau kayak gini berarti jalannya quickly. Kita udah dikasih tahu juga informasinya dari kalimat. Berarti dia jalannya cepat. Quickly berarti masuk ke adverb. Oke, tipsnya, Paryan ngasih tips. Verb ini biasanya dia bersebelahan dengan adverb. Gitu. Jadi kalau ada verb pasti ada adverb setelahnya. Nggak pasti juga, tapi lebih sering ada adverb setelah verb. Oke, contoh berikutnya. Kalimatnya adalah I sing beautifully. Oke, tadi udah Paryan jelasin. Aku, dia, kamu itu masuk ke noun. Berarti di sini dia pakai I yang artinya aku. Aku adalah noun-nya. Lalu sing. Aku lagi ngapain? Aku lagi ngapain? Dia lagi ngapain? Dia lagi bernyanyi. Oh, bernyanyi berarti kita kejawab nih. Noun-nya sedang bernyanyi. Berarti ada yang namanya suatu pekerjaan yang dilakukan, yaitu bernyanyi. Berarti bernyanyinya ini masuk verb. Tadi Paryan udah kasih tahu, sebelah verb sering banget di sebelahnya ada adverb beautifully. Jadi menjelaskan bagaimana verbnya, bagaimana dia bernyanyinya. Dia ketika bernyanyi sangat beautifully, sangat indah. Adverb beautifully. Apakah selalu ada L dan Y di sini? Enggak. Ada fast. Kalau misalnya tadi ya, kalau kita balik ke sini, quickly ini Paryan bisa ganti menjadi fast. Jadi nggak selalu lili belakangnya. Oke. Contoh berikutnya. Ada kucing. The cat. Langsung aja tadi animals masuknya ke noun. Karena kucing, the cat. Noun, animals itu ada di noun. Is tired. Oh, jadi si kucing ini lagi lelah. Tired itu artinya lelah. Berarti dia sedang merasakan sesuatu, yaitu lelah. Kalau tentang merasakan, masuknya, ingat, iya, adjective. Nah, biasanya nggak ada verb. Jadi menjelaskan dia tuh lagi merasa apa. Di sini dia lagi merasa lelah. Misalnya kalau dia nangis ada air mata, oh berarti dia lagi sad. Atau lagi nangis, lagi sedih. Nah, sedihnya itu masuk kategori adjective. Kalau di sini tired. Oke, next. I am a huge robot. Artinya aku adalah robot yang besar. Tadi Paryan udah jelasin. Kalau nggak ada informasi tentang apa yang dia rasakan, berarti kita bisa menginformasikan bagaimana dia terlihatnya. Kita udah tahu I, tadi Paryan udah kasih tahu. Di sini ada verb be, nanti kita akan belajar verb be. Itu masuk kategori noun. Aku, dia, kamu, ibumu, ibuku, ayahmu, ayahku, itu masuknya noun. Lalu menjelaskan bagaimana terlihatnya dia. Dia menjelaskan aku adalah huge robot. Robot yang besar artinya. Berarti masuknya adjective. Gampang banget ya. Oke. Hanya itu aja yang Paryan ajarin. Karena emang grammar harus sedikit-sedikit. Kalau langsung Paryan kasih banyak, nanti kamu pusing. Oke. Jadi mending sedikit dulu. Terus kamu menguasai sedikit, nanti lama-kelamaan jadi bukit. Jadi lebih tahu banyak tentang grammar. Oke. Sekian, di sini juga udah Paryan kasih tahu. That's it for today. Kamu setelah ini tolong cek Google Classroom ya, karena Paryan sudah menyiapkan quiz. Quiz itu apa, Pak? Quiz itu nggak kayak LK ya. Quiz itu hanya untuk latihan kamu, untuk kamu menilai diri kamu sendiri apakah kamu sudah paham sama materi yang udah Paryan kasih. Di dalam materi bahasa Inggris tadi Paryan ngajarin verb, noun, adverb, sama adjective. Nah, kamu tuh paham nggak? Nah, tesnya itu, kepahamannya itu ada di quiz. Tenang aja, quiz ini nggak akan masuk penilaian. Misalnya jelek, ya nggak apa-apa. Berarti kamu harus lebih belajar lagi. Dan misalnya kamu bingung dan pengen banget diajarin sama Paryan, kamu boleh banget menghubungi Paryan. Paryan, ajarin lagi dong, aku masih bingung. Boleh secara telepon ya, nelpon kayak
atau video call, atau kalau mau bermalu kalau sendiri boleh, kamu ajak teman 10, 5 atau 4 boleh. Oke, cukup sekian. Jangan lupa pesan-pesan varian seperti biasa, pakai masker, jaga jarak, rajin cuci tangan, jangan berkerumunan ya, karena tadi udah varian singgung covid kita tuh lagi banyak banget, sampai Singapura aja nutup, orang Indonesia nggak boleh ke Singapura dulu supaya ya mereka juga aman. Oke, ditambah juga kalian jaga iman dan imun, jadi tetap sholat, tetap berdoa supaya pandemiknya cepat selesai, jadi kalian bisa hidup normal, kita bisa sekolah normal, kalian bisa ngajar normal, nggak online kayak gini, supaya nanti materinya tersampaikan lebih mudah kalau kita offline ya, kalau ketemu di kelas. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.